Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fid dharain amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa baqiya amruhu ay haluhu fi khatril masyiah lillahi ta'ala fa in syaa afa anhu wa illa fala. Maka kedudukan ia ketika ia hidup dikenal sebagai muallim, dikenal sebagai orang yang pandai agama, mengerti paham tentang agama, dikenal sebagai ustadz, dikenal sebagai kiai, dikenal sebagai muallim, dikenal sebagai ulama. Tapi ketika salah dia punya niat, lalu kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka urusan ia itu bergantung kepada kehendaknya Allah yang disebut masyiah. Kalau kita baca ratib, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ini masyiah, tergantung kehendak Allah. Bagaimana kata Imam Nawawi, wa in afa anhu, kalau memang fa in syaa afa anhu, kalau Allah mau ya Allah ampunin, kalau Allah enggak mau ya sudah Allah cemplungin ya ke dalam neraka. Berarti ngajinya, ta'limnya, susah payahnya, riyadhahnya, qiyamul lailnya, dars Qur'annya, semua tidak bermakna apa-apa, hancur, tidak membekas sama sekali. Kalau Allah ingin mengazab ya sudah, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pasrah memang perlu, tetapi pasrah juga membutuhkan sebab. Yang dimaksud dengan tawakal itu harus dengan sebab yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrahlah kamu, tawakallah kamu, tapi tawakal kudu betul-betul bergantung kepada sebab. Setelah sebab kita penuhi, barulah kita tawakal kepada Allah, dan kita hanya melihat Allah, tidak lagi melihat sebab. Contohnya kita haus, minum. Ketika kita ambil air di dalam gelas, kita minum, soal haus hilang atau tidak itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika haus itu hilang sebab air, bukannya air bisa menghilangkan haus kita, tapi air atas izin Allah bisa menghilangkan haus kita. Jangan lihat airnya, tapi lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika air kita minum berember-ember tidak bisa menghilangkan haus kita, jangan salahkan airnya, itu karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan haus kita hilang. Sekali lagi, sebab dan akibat itu tetap harus kita pegang. Orang banyak salah menafsirkan tawakal, kerja kagak, usaha kagak. Apalagi yang belum kawin pengen dapat jodoh tawakal. Mana ada perempuan datang maranin, gak bakalan tawakal, ampe bongkok gak bakal kawin, gak bakal kawin. Kenapa? Sebab dan akibat. Dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala tawakal, tapi bukan tajrid. Bukan kita melepas upaya kita, melepas usaha, bukan, tetap kudu usaha. Tetapi ketika usaha itu sudah maksimal, jangan lagi kita melihat usahanya. Ketika berhasil, lihat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan usaha kita sampai kita berhasil, bukan usahanya. Bukan karena kita sarjananya kita dihormati orang, bukan karena ilmunya atau apanya, tetapi karena memang Allah ingin angkat derajat kita mencapai kesuksesan. Dan sebaliknya, ketika sebab kita sudah penuhi, tidak terlaksana apa yang kita inginkan, tidak tercapai apa yang kita inginkan, maka jangan salahkan dan jangan pernah menyesal. Itu semata-mata karena ujian dari Allah, bukan karena tidak sebab atau apa, tetapi mungkin belum dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Itu arti daripada tawakal. Maka masalah orang alim yang seperti itu dia su'ul khatimah, itu pun terserah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagaimana? Wa in wuffiqa. Ini wuffiq, taufik. Kalau orang habis ceramah biasanya bagaimana? Wallahul muwaffiq. Jangan muwafiq, jangan. Kalau muwafiq itu artinya cocok. Tapi kalau muwaffiq, fa-nya ditasydid, itu menolong, memberikan taufik. Nah, wa in wuffiqa bil bina lil maf'ul ay wujjiha litaubati qabla hululi ay intiha'il ajali ay muddatil maut wa adhafa ay dhamma ilal ilmil amala wa tadaraka ma farrata ay qassara fihi minal khalal ayil fasadi fi amrih iltahaqa bil faizina fa inna ta'ib minadz dzambi kama la dzambalah. Di sini dikatakan ketika seorang yang su'ul khotimah tadi itu tidak sempat taubat, maka urusannya dia kepada Allah. Tetapi bagaimana kalau sekarang udah tahu bahwa selama ini saya salah, selama ini saya ngajar niatnya salah, saya ngaji niatnya salah, saya cari ilmu niatnya salah, nggak ada niat karena mencari ridho Allah, nggak ada niat mencari ganjaran Allah, tapi semata-mata yang saya cari hanyalah harta benda, jabatan, pangkat, kedudukan dan penghormatan orang. Ternyata di dalam kitab Bidayatul Hidayah kita ngaji malam Rebo ini ternyata salah, dan itu yang menyalahkan adalah baginda Rasul dan agama kita sendiri. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala menyalahkan, kita sadar, lalu Allah berikan wa in wuffiqa, lalu kita diberikan taufik hidayah, diberikan pertolongan, kemampuan. Kemampuan untuk apa? Lit taubati, untuk taubat qabla hululi ail intihail ajal, sebelum datangnya ajal menjemput kita. Ya Allah, sepanjang hidup 20 tahun 30 tahun ngajar, yang dia cari banda doang. Kalau amplop enggak gede dia enggak datang, kalau amplop kurang, kalau parcel kecil pisang Ambon pada kumpen dia kagak mau, berkat dikit dia enggak mau. Itu, tapi ketika menjelang mati, di usia-usia pas ngaji nih begini, ketemu babnya, ya Allah, taubat dia, taubat. Wa in wufiqa li taubati qabla hululi ay intihail ajal. Ketika ia ditolong oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk taubat sebelum datangnya ajal menjemput ia. Wa adhafa ilal ilmi al-amala, dan ia gandengkan, ia cairkan ilmunya dengan pengamalan-pengamalannya. Kemarin ilmu cuman diemplep di kitab, kitab pun penuh dengan debu, tidak pernah dibaca, hanya dibikin pajangan. Sadar dia, tobat bahwa dia salah, sadar. Lalu kemudian wa adhafa ilal ilmi al-amala, ia cairkan, ia sandarkan ilmunya dengan pengamalan. Yang kemarin sholat malam rada males, dia sholat malam. Yang kemarin deres rada dikit Qur'annya, dia tambahkan Qur'annya, dia banyakkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin mata duitan, sekarang dia tidak mata duitan. Yang kemarin kurang ikhlas, dia ceramah, dia ngajar, sekarang dia ikhlas, tidak lagi berharap apapun kecuali keridhaannya Allah. Lalu kemudian bagaimana? Setelah ia tambal ilmunya, ia susul, ia cairkan ilmunya dengan pengamalan. Wa tadaraka ma farrata ay qassara fihi minal khalal ayil fasadi fi amrih. Lalu kemudian ia tambal itu kekurangannya, ia penuhi apa yang selama ini ia remehkan, selama ini ia sembrono. Sholat sunat biasanya dia nggak pernah kerjain, dia kerjain. Orang banyak lebih sibuk zikir wiridan, tapi sholat sunat ba'da sholat al-faraid tidak pernah dia kerjain.
Kenapa? Kenapa lo nggak sholat sunat tapi wirid lama? Lagi ada riadoh saat puasa tirakat 3 hari jalanin hizib anu. Nah, banyak yang begitu. Lagi melet saat begitu ada. Pengen kawin saya ini lagi ada hajat begitu. Tapi sunatnya nggak pernah dikerjain. Kemudian ia sadar tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia cairkan ilmunya, ia amalkan. Lalu kemudian ia tambah kekurangannya, mungkin kefarduan banyak yang ketinggalan. Malam tahajudnya kuat, wirid zikirnya kuat. Begitu menjelang subuh tidur bangun jam 12. Ada yang begitu. Puasa mah puasa, zikir mah getol, fardu ketinggalan. Ada, wah enggak ada, gua enggak tidur, tanggung subuh, ntar habis duha gua baru tidur. Tidur habis duha, bangunnya asar. Ada yang begitu, santri namanya. Nah, orang yang kayak begini bagaimana? Ya tobat, dia tidak ulangi lagi yang seperti itu. Akhirnya ia tambal semua kekurangannya. Apa yang menjadi kerusakan, apa yang menjadi kesembronoan, apa yang menjadi kecerobohannya, ia tidak ulangi lagi. Ia tambal semua. Sholat yang ia tinggal ia qadha, puasa yang ia tinggal ia qadha. Tidak lagi dia berbuat salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama mengenai kewajiban-kewajibannya. Maka iltahaqa bil faizina, maka masuklah ia ke dalam golongan orang-orang yang nomor 1 kemarin itu, yaitu minal faizin, orang alim yang faizin, yang berbahagia, yang dijuluki dengan ulamaul akhirat. Kita nggak pungkiri soal masalah harapan, semua orang pasti pengen masuk dalam golongan orang yang bahagia. Tetapi ketika kita salah, hendaknya kita ikuti tobat. Juga kita harus tambal segala kekurangan, kewajiban yang selama ini kita remehkan. Ini dahsyatnya tobat. Kenapa kok bisa masuk ke dalam taibin faizin? Orang-orang yang tadinya bejat, yang tadinya mata duitan, yang tadinya ceramah, tiba ngomong aja dia nggak pernah jalanin. Di podium kayak malaikat, lagi ngajar bener banget. Tetapi begitu dia kembali menambal kekurangannya, ia menyadari kekurangannya, ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia termasuk bukan lagi golongan minal mukhatirin, tetapi golongan al-faizin, ulama-ulama yang berbahagia. Kenapa? Fa innat taib minadz dzambi, fa innat taiba, sesungguhnya orang-orang yang taubat itu, alfa li ta'lil, asal hadisnya bukan fa innat taiba, bukan, tapi kalau di dalam hadisnya adalah at-taibu. Tapi di sini ada fa-nya. Fa-nya ini adalah li ta'lil, jawaban sampai orang yang mukhatirin saja iltahaqa bil faizin, digolongkan orang yang berbahagia. Kenapa sebabnya? Karena orang yang taubat dari segala dosa, kaman la dzambalah, sebagaimana orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kama fil hadisi, sebagaimana keterangan di dalam hadis. Ya, ini hadis diriwayatkan, nih hadis nih, fa inna taiba minadz dzambi kama la dzambalah. Nah, ini hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, nomor hadisnya 4250 di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Begitu juga Imam Baihaqi dan Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir juz 10, itu dipaparkan dalam sebuah halaman atau hadisnya nomor 154. Dan semua Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Imam Tabrani meriwayatkan hadis at-taib minadz dzambi kama la dzambalah adalah mengambil dari Imam Abdullah bin Mas'ud an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu begitu, at-taib minadz dzambi kama la dzambalah. Ini
hadis. Lantas kita menyikapi begitu hebatnya taubat. Apa sih taubat itu? Kadang kita merenung bahwa diri kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya tuh. Siapapun manusianya, hatta dia wali, hatta dia soleh, hatta dia alim, hatta dia allama, hatta dia faqih, hatta dia aulia, kutub, autad, amjad, semua punya dosa. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa dosa itu banyak macamnya. Macamnya dosa yang pertama adalah shaghair. Pertama dosa kecil. Yang kedua kabair dan dosa besar. Lalu kemudian ada lagi dosa dzunubudz zahirah, dosa yang bersifat zahir. Apa contohnya? Contohnya kita sifat zahir kita menggambar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berbuat sesuatu. Ada lagi adz-dzunubul batinah. Ada lagi dosa yang bersifat batin. Itu udah berapa? Shaghair, kabair, zahir, wal batin. Ada lagi yang nomor 5-nya. Ada dosa yang dzunub ya'lamuhal 'abd. Dosa yang diketahui banyak orang. Dosa yang dikenali orang. Dan yang keenam ada dosa la ya'lamuha, yang tidak dikenali, tidak disadari. Kita renungin diri kita sepanjang hidup kita bahwa kita banyak sekali berdosa. Lalu kemudian etika seorang berdosa, etika seorang maksiat, yaitu terdapat di dalam kitab Fusulul Ilmiyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib Utbil Irsyad Baghathil Ibad wal Bilad. Beliau mengatakan idza betuliyal abdu bisyarri wal ma'siyah, ketika seorang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berada di dalam keburukan, selalu berada dalam kemaksiatan. Banyak yang datang ke tempat saya, Ustadz saya mau ngaji, tetapi saya malu Ustadz, saya masih mabok. Saya pengen banget ngaji, pengen kumpul, pengen datang mencurahkan segala isi hati, tetapi saya masih maksiat. Ini bagaimana kita sikapi orang yang maksiat? Buat kita yang mungkin masih banyak maksiat, buat kita yang mungkin banyak keburukan, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan wa idza btuliya bisyarri wal ma'siyati fala yanbaghi lahu ayyudabbira 'anillahi wa an fi'lil khairi wat ta'ati bil kulliyati fala yabqa bainahu wa baina rabbih tariqun ilal musalahati warruju' ilaihi, kata Habib Abdullah. Sebaiknya bagi orang yang masih doyan maksiat, jangan pernah ia berhenti membuka jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ia berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ia berpaling daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Fala yabqa, karena kalau dia berpaling, fala yabqa bainahu wa baina rabbih tariqun ilal musalahah warraju' ilaihi. Kalau dia berpaling daripada Allah, udahnya bejat jalan terus, maksiat jalan terus, berbuat salah terus dia berbuat salah.
tetapi ia jauh daripada pengajian, ia jauh daripada berkumpul yang baik-baik, maka khawatirnya tidak ada yang tersisa jalan baginya lagi untuk memperbaiki dirinya, dan untuk kembali kepadanya ia tidak akan pernah ketemu jalan. Maka bagaimana bangun hubungan kita kepada Allah? Tapi saya masih nggak benar, biar nggak benar, tetap jangan habiskan jalan kita, jangan buntukan jalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya mana? Wal yaqdir bi qissatil lusi. Mari kita mengambil teladan bi qissatil lus, dari kisah seorang rampok. Dari kisah seorang rampok alladzi kana yaqta'u at-tariqa wa yasfiqu ad-dima wa yanhabu amwalal muslimin. Seorang perampok, ia tidak pernah jauh daripada membegal jalan. Kerjaan nih orang selalu membegal jalan, membunuh, melukai orang, gebugin orang, algojo juga plus rampok, wayanhabu amwalal muslimin, dan ia merampas, menghilangkan semua harta-harta orang muslimin. Lalu kemudian fara'ahu ba'du salihin yaf'alu tilkal muharramat wa huwa ma'a dzalika shaimun. Lalu ada seorang wali, orang yang soleh, melihat ini perampok. Ketika ia sedang merampok, dia tetap berpuasa. Ini rampok, ngerampok tapi tetap berpuasa. Ngerampok, bunuh, nyolong, begal jalan, ngambil motor orang, tetap dia puasa. Akhirnya nih orang soleh nanya, ya hada, hei, kalau bahasa kita hai tong, ya hada, taf'alu ma taf'alu wa tasum. Kamu berbuat perbuatan yang menjadi kebiasaan kamu. Lalu kak ngerampok, bahasa kita begitu dah. Lu ngerampok, lu bunuh, lu nyolong, tapi lu kan lagi puasa, lu puasa juga ya. Ngerampok, maksiat kepada Allah, tapi tetap menjalankan ibadah kepada Allah. Nih rampok, ini tibar buat kita. Apa jawab si rampok? Naam, ya, saya merampok, saya juga puasa. Saya perampok, saya juga sholat. Saya perampok, saya juga ngaji. Kaget. Lalu bagaimana? Naam, enggak, iya. Akhirnya dia bilang, alasannya apa? Ada ulis sulhi maudhi'an. Aku letakkan kebaikanku satu tempat saja dalam umurku. Aku sediakan tempat kebaikan di dalam jiwa dan diriku sepanjang hidupku. Satu model saja. Gak banyak waktu, cukup sekian 15 menit kita sholat. Ada ulis sulhi maudhi'an, aku bangunkan satu kotak buat ibadah kebaikanku. Untuk apa? Jangan sampai wala aqta'u turuqa kullaha baini wa baina rabbi. Jangan sampai aku putus jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun aku perampok, sekalipun aku pembunuh, tapi di dalam hati kecilku masih ada kerinduan kepada kebenaran. Masih ada keinginan ingin menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku abaikan jalan Allah semua tanpa ada sisa, maka aku khawatir putus jalanku kepada Allah hingga aku sulit buat kembali kepadanya. Mendengar hal-hal yang seperti ini, lalu kemudian apa? Faro'aituhu, kata ini wali, habis dengar begitu dia pulang. Nggak lama kemudian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ba'da muddah,
Ini si perampok dilihat lagi oleh wali di Ka'bah. Dia lihat lagi di Ka'bah. Lagi ngapain? Wa huwa yatufu bil Ka'bah. Ia sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Perampok, pembunuh, penzina, yasfikud dima wa yanhabu amwalal muslimin. Ia selalu membuat sakit orang lain, menganiaya orang lain. Ketika ia dalam keadaan merampok, ia kerjakan kerjaan rampoknya. Ia semua yang maksiat, tapi dia tetap beribadah kepada Allah. Akhirnya dia punya alasan bahwa aku sisakan waktuku sedikit untuk membangun jalan hubunganku kepada Tuhanku, agar tidak buntu jalan ketika aku ingin kembali kepadanya. Lalu kemudian setelah itu dilihat oleh orang ini oleh wali-wali, dia lihat dia sedang yatufu bil Ka'bah. Dia sedang mengelilingi Ka'bah. Wa qad taba, dan sungguh si rampok, si begal jalan, si pembunuh bayaran itu sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu kemudian jelas-jelas cerita itu, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, inna dzalika shauma auqa'as sulha baini wa baina rabbi. Puasanya ketika ia lagi puasa, sekalipun ia lagi puasa merampok, itu menimbulkan bekas kebaikan antara ia dengan Tuhannya. Ketika ia merampok, ia tetap puasa, itu membangun jalan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikayat, ini teladan, ini sebuah pelajaran buat kita. Ketika ada yang berkeluh kesah, saya pengen ngaji tapi saya malu, saya masih ngobat, saya masih mabok, saya masih sering nyawer, saya masih sering segala macam alasan. Sekali lagi, jangan buntukan jalan kita kepada Allah. Hari ini kita ridho terhadap takdir Allah. Siapa sih orang yang gak pernah punya masa lalu? Siapa sih orang yang gak pernah salah? Semua orang pernah salah, semua orang punya dosa. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu adalah dosa dan ini adalah diharamkan oleh Allah, jangan juga kita buntukan jalan kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan kita buntukan jalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya tobat itu adalah ar-ruju' ilallah bihili uqdatil israr anil qalbi thummal qiyam bikulli huquqir rabbi. Ini yang namanya taubat. Kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Lepas itu ikatan-ikatan hawa nafsu kita. Lepas itu ikatan-ikatan niat kotor kita. Berupaya kita summal qiyam, lalu kemudian kita laksanakan, kita jalankan bikulli huquqir rabbi, semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini taubat. Maka tidaklah baik bagi seorang yang selama ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tidak mau, alasan apa? Alasannya gue masih doyan mabok. Sholat juga nggak ada artinya. Gue masih banyak maksiat, percuma gue ngaji. Nggak boleh kita bicara seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya kita yang sedang dalam keadaan tidak benar, dalam keadaan tidak baik, bukan berarti kemauan hati kita sendiri, tapi kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat sahabat-sahabat saya yang masih terus bergelimang dalam kerjaan yang berkecimpung dengan hal-hal yang maksiat dan keburukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
tetap kita bangun jalan, kita dekati jalan. Biar 1 minggu kita bermaksiat, 1 jam kita ngaji. Mudah-mudahan ngaji kita ini adalah kita membangun jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji hanya 1 jam, tapi kita maksiat berjam-jam. Kita berburuk-buruk asyik dalam keadaan bergelimang, salah, lupa, dosa, berjam-jam. Bangun jalan hanya 1 jam. Tapi kita punya harapan ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita semua kita akan kembali kepada Allah. Hari ini yang sudah bergelimang salah, yang selalu bergelimang dalam keadaan tidak benar, dia berbuat dosa, entah dosa kecil atau dosa yang besar, entah dosa zahir ataupun dosa batin, entah dosa di depan orang ataupun dosa yang tidak tahu orang lain, hanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita harus ihtiraz nafsi, kita jaga diri kita, jangan sampai kita jauh daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukumnya taubat itu adalah wajib, 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 mutaakkidan, wajib. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang yang beriman, tubu, tobat kamu, kembali kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang nasuh, tobat yang betul-betul. Bagaimana tobat yang betul? Tobat yang betul itu punya rukun 3. Yang pertama rukunnya adalah an-nadam. An-nadmu bil qalbi ala dzunubis salifah. Kita menyesali. Menyesal bukan cuma di mulut, menyesal bukan cuma ngomong nyesel, bukan, tetapi an-nadam bil qalbi, dengan hati kita. Menyesali dengan hati yang paling dalam. Kita berbuat salah, kita berbuat dosa. Menyesali ala dzunub, kepada dosa-dosa yang sudah lalu. Lalu kemudian ini syarat yang kedua daripada taubatan nusuh, al-iqla' anil dzunub. Bersihkan diri kita daripada dosa. Jangan lagi kita perbuat. Itu dosa yang kita taubati. Wa ma'nahu alla yatuba minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi wa mulazimun lah. Jangan sampai kita ngomong tobat daripada mabok, tapi botolnya masih kita cekek. Jangan sampai kita ngomong tobat daripada judi, tapi kartu-kartu judi masih ada di tangan kita. Itu berarti kita ngeledek Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir lagi main judi, kita bilang gua tobat nih sebenarnya udah, tahu-tahu kita ngeledek Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ azab Allah akan turun, bahaya, kita akan tertimpa menjadi orang yang su'ul khotimah. Hati-hati. Jadi kalau kita tobat, ikhla, pergi jauh, lepaskan itu semua, hindarkan itu semua. Lalu kemudian yang ketiga, syarat daripada taubat adalah al-azmu. Azam, kita punya cita-cita, kokohkan tekad kita, Allah ya'uda, untuk tidak mengulangi lagi. Al-azmu, jelas kita punya tekad, ala Allah ya'uda ila dzunub, untuk mengulangi lagi tidak akan pernah. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan lagi. Nah ini 3. Lalu ditambahkan oleh para ulama, yang keempat adalah kita harus mengembalikan. Wa yazadu alai syartur rabi' midzunub, yaitu antara dia ketika ia berbuat dosa kepada hamba, maka dia harus raddul madzalim ila ahliha. Ini yang keempat, kembalikan
Apa yang sudah ia ambil kalau memang itu berbentuk barang? Datang temui orangnya kalau dia telah menyakiti hatinya, minta maaf kepada orang itu. Kalau memang hubungan kepada Allah cukup 3. Pertama, menyesal dalam hati. Yang kedua, jangan kita mengulangi lagi, dan kita lepas jauh-jauh dari perbuatan-perbuatan yang dosa itu. Dan ketiga, bertekadlah jangan kita ulangi lagi. Tetapi ketika hubungan kita kepada manusia, syarat yang keempat ditambahkan, yaitu kembalikan kalau memang ada barang orang yang kita curi. Mohon maaf kalau memang kita sudah menyakiti. Ini yang paling sulit. Ketika kita mau minta maaf, kita salah kepada orang tua kita. Tapi sementara orang tua kita sudah tiada, orang tua kita sudah di alam kubur, bagaimana caranya? Ini berat. Makanya kita terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara begitu, termasuk kita memenuhi syarat orang-orang yang taubatan nusuh. Dan taubat nusuh itu jelas ya, namanya wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Itu jelas di dalam surah Asy-Syura ayat 25. Allah bakal terima kita punya taubat. Allah bakal terima kita punya taubat. Dan Allah bakal hancurkan kita punya catatan kejelekan, jadi bersih lagi. Dan Allah Maha tahu apa yang sudah kita perbuat. Hari ini bisa jadi saya nampak seperti orang yang benar, atau mungkin kita semua nampak seperti orang yang benar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang sudah kita perbuat, entah di sini, entah di luar, entah dalam kesendirian. Allah tahu semuanya itu. Dan sekali lagi, yang namanya dosa, yang namanya salah, yang namanya semua perbuatan maksiat, li'anna fiha sukhtullah wa maqtih, di situ tersimpan murkanya Allah, di situ tersimpan ghadabnya Allah, di situ tersimpan kebenciannya Allah kepada kita. Lalu bagaimana? Maka maksiat, keburukan, dosa namanya, ini adalah sebab yang paling besar fi jami'il baliyat wal halakat. Pada setiap bala bencana yang terjadi, pada setiap kehancuran yang ada, itu tidak lain sebabnya adalah karena dosa-dosa kita yang begitu banyak. Ketika kita sakit saja, itu adalah kafaratuz dzunub. Sakit kita bukan karena semata-mata ujian, tapi karena ada dosa dalam diri kita. Maka ketika Allah kasih sakit kepada kita di masa tua, mungkin masa muda kita begitu banyak dosa, dan sakit itu sebagai tebusan daripada perbuatan salah dan dosa kita. Lain daripada ridha, lain daripada ikhlas menerima, lain daripada menerima semua sepenuh hati segala ketentuan Allah. Itu tidak ada jalan lagi buat kita sebagai hamba. Semua salah kita. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Allah tidak pernah menyakiti hambanya, tidak pernah mempersulit hambanya. Tetapi kita begitu banyak berceceran dosa dan noda kita, hingga Allah murka kepada kita. Makanya zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sebab ulah tangan manusia, manusia yang terlalu berani melanggar undang-undang Allah, manusia yang terlalu berani melanggar aturan-aturan Rasulullah, lalu kemudian liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, dia ditimpa adab itu semata-mata la'allahum yarji'un, agar ia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang taubatan nusuh, yang betul-betul kita punya niat yang baik, dosa-dosa kita semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala salah dan khilaf kita. Orang-orang tua kita yang juga mungkin telah susah payah untuk kita menafkahi kita,
membesarkan kita, membiayai kita. Mungkin di saat ia mencari uang, ia juga keliru dulu, mungkin ada kebohongan yang terselip dalam ucapannya. Itu semata-mata karena dia ingin melihat kita sekolah, karena dia ingin melihat kita makan. Kita mintain ampun untuk orang tua kita, kita minta ampun, mudah-mudahan orang tua kita segala kesalahannya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita, begitupun anak kita, begitupun istri kita, begitupun mertua kita, semua saudara-saudara kita yang sedang berbuat salah, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua masuk dalam golongan orang yang taubat, taubatan nasuh, yang mampu menerangi jalan kita lagi, yang kembali kepada Allah dan Rasulnya ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.